Haleluya. Shalom. Salam sukacita bagi kita sekalian. Selamat menikmati hadirat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya membahas khusus tentang bait suci secara personal. Itu sebabnya topik khotbah pada hari ini adalah kehadiran dan pekerjaan Allah secara utuh dalam 3 dimensi manusia. Saudara-saudari terkasih, banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya bekerja dalam hal-hal rohani. Misalnya doa, ibadah, gereja. Ya. Jadi menyentuh hal-hal yang rohani saja. Sementara yang lain itu adalah urusan pribadi. Ini adalah merupakan pemahaman yang sempit tentang satu kekristenan. Karena kalau kita mengenal istilah modernnya integritas, maka integritas itu artinya totalitas dari suatu kehidupan. Itu integritas kehidupan. Jadi, kalau kita bicara tentang kehadiran Allah dan pekerjaannya, maka kita juga sedang berbicara tentang hal-hal yang rohania dan juga hal-hal yang jasmania. Totalitas di dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyatakannya. Alkitab tidak pernah memisahkan hidup manusia seperti itu, rohani, jasmani. Firman Tuhan menunjukkan bahwa Allah tidak hadir, Dia tidak hanya hadir di satu bagian hidup kita, tetapi di seluruh hidup kita, dalam keutuhan hidup ini. Maka dari itu, saya ingin kita melihat satu pembacaan firman Tuhan yang penting, yang mungkin sudah selalu kita dengarkan bersama-sama ayat ini, tapi saya mengingatkan kita untuk kita baca lagi di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semua dan kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama. Bisa melihat tulisan yang sangat besar di layar depan. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Silakan duduk. Jadi di sini kita menemukan tentang dimensi manusia. Saya boleh mengatakan bahwa ini adalah dimensi manusia dengan 3 dimensi yang disebut di dalam ayat tadi. Dimensi yang pertama adalah tubuh, kemudian dimensi yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu juga terdiri dari pikiran, perasaan, dan tindakan. Kemudian dimensi yang ketiga adalah roh. Saya mau katakan di sini bahwa ini adalah totalitas dari suatu kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita semua untuk kita menjaganya secara utuh. Bagaimana kita menjaga tubuh?
bagaimana kita menjaga jiwa, dan bagaimana roh kita selalu terkoneksi sebagai relasi yang terus terjadi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saya mau memunculkan istilah di sini, inilah yang disebut dengan Tritunggalnya manusia. Jadi utuh. Tritunggal manusia itu ada di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh tidak disebut jiwa, jiwa tidak disebut roh, roh tidak disebut tubuh. Ketiga ini adalah merupakan dimensi dalam kehidupan manusia, tetapi kalau hilang salah satu dari dimensi ini, maka kita tidak akan pernah disebut manusia. Ya. Kalau misalnya roh dan jiwanya sudah tidak ada, cuma tubuh, kita tidak bisa disebut manusia, tapi kita hanya bisa disebut apa? Mayat. Sudah tidak punya roh, tidak punya jiwa. Kalau seandainya kita punya roh dan kita punya tubuh, jiwanya tidak berfungsi dengan baik, antara dua kemungkinan. Yang pertama, yang masih ada harapan, orang bilang idiot. Tetapi kalau sudah tidak ada harapan, orang akan berkata meng-meng, ya, stegi, stable, setengah botol, dan lain sebagainya. Tidak normal itu namanya. Ya, kalau punya tubuh, punya jiwa, ya, punya roh dan punya jiwa, tidak ada tubuhnya. Wah, ini yang orang bilang nih gentayangan ya, poh-poh atau apalah, ya, tidak bisa disebut sebagai manusia. Jadi tiga dimensi manusia ini utuh. Di mana rujukannya? Kalau bahasa di sebelah, saya pinjam bahasa di sebelah, kalau berdebat itu mereka selalu bilang, di mana dalilnya? Dalilnya adalah 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23, ayat yang baru kita baca tadi, bahwa manusia itu memiliki tiga dimensi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Maka dari itu kita sedang belajar pada kesempatan ini melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, bahwa bagaimana kehadiran dan pekerjaannya di dalam tubuh manusia, di dalam jiwa manusia, dan di dalam roh manusia. Saya akan menyampaikan secara ringkas pada kesempatan ini, tetapi tujuan yang paling penting melalui khotbah pemuridan pada hari ini adalah kita harus mengerti bahwa kehadiran Allah itu secara utuh. Bukan dia hadir di tubuh, kemudian di jiwa, di roh, jangan dulu, nanti besok atau lusa. Ya. Kemudian dia hadir tersendiri di jiwa, nanti tubuh dan roh besok. Ketika Allah hadir di dalam kehidupan manusia, maka tiga dimensi ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi itu yang saya katakan pada kesempatan ini, bahwa Allah hadir dan bekerja secara utuh di dalam tiga dimensi manusia. Maka kita bisa melihat dari apa yang dijelaskan dari tubuh manusia. Saya akan merujuk nanti kepada satu ayat di dalam prosedur bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan manusia secara praktis menurut kitab suci. Nah, kita akan bisa menggalinya nanti di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ini juga ayat selalu ulang-ulang kali disampaikan. Tetapi mari kita mau cerdas untuk
bisa melihat dari sisi sudut pandang dari ayat ini. Ya, Alkitab berkata bahwa manusia itu dibentuk dari debu tanah. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang proses pembentukan manusia itu, kemudian menjadikan 3 dimensi manusia. Saya bicara tentang manusia pada kesempatan ini karena ada hubungannya dengan khotbah yang kemarin yang saya bilang. Salah satu jenis dari bait suci itu adalah kehidupan kita secara personal, secara pribadi. Jadi bait suci itu juga diartikan bahwa satu jenis bait suci adalah bait suci secara personal, pribadi. Dan kalau kita bicara mengenai bait suci, kita sedang bicara tentang tempat di mana Allah hadir. Saya bicara sekarang ini bagaimana prosedur kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti dan tidak menyia-nyiakan kehadiran Tuhan selalu di dalam kehidupan kita semua. Baik, saya memunculkan ayat ini di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kita melihat prosedurnya ya. Bagaimana Tuhan hadir kemudian memberikan kehidupan pada manusia, dan manusia yang hidup itu tempat di mana Allah berdiam. Ya. Ayat itu berkata begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Itu adalah tubuh. Ya. Vayitzer Adonai Elohim et ha-adam afar minha adama. Adama, debu tanah. Satu, tubuh. Kemudian, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Wayipak be'apaf nismat khayim. Nah, nafas hidup, hembusan nafas ke dalam manusia atau nismat khayim, itulah yang disebut terbentuknya roh manusia. Jadi tubuh, kemudian roh. Ya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Wa yehi ha-adam le nefes haya, makhluk hidup, nefes atau jiwa yang hidup. Jadi kita melihat di sini 3 hal ini yang kita melihat bahwa bagaimana kehadiran Allah terbangun di dalam 3 dimensi manusia. Nah, sekarang yang pertama kita bicara tentang debu tanah atau tubuh. Kalau kita merasakan setiap hari di dalam satu kehidupan kita, maka kadangkala kita selalu merasa lemah dalam tubuh ini. Tubuh ini memang terbatas. Ya, karena dari debu tanah, terbatas. Dan tubuh ini bisa sakit. Namun tubuh ini bukan sesuatu yang hina. Tubuh ini adalah merupakan, ya, boleh dikatakan material dari manusia yang hidup. Sesuatu yang kelihatan dari manusia yang hidup. Tetapi tubuh ini juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan juga yang punya tubuh, ya. Jadi firman Tuhan berkata, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, di situ jelas penjelasan mengenai tubuh, ya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh ini adalah bait Roh Kudus di mana Allah diam di dalam kehidupan kita. Jadi tubuh ini juga adalah merupakan representatif atau perwakilan dari bagaimana kita menunjukkan
menunjukkan kepada semua orang bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tubuh ini adalah kepunyaan Tuhan. Maka dari itu, saya mau berkata pada kesempatan ini, jagalah tubuhmu baik-baik, supaya engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk hal ini, saya akan mengkhotbahkan khusus minggu depan. Ya. Kemudian kita masuk pada dimensi yang kedua. Allah bekerja di dalam jiwa manusia. Dia hadir dan bekerja dalam jiwa manusia. Hembusan nafas Tuhan itu memberikan pengaruh dampak yang besar bagi jiwa manusia. Bagi pikiran kita, kemudian bagi emosi kita atau perasaan kita, dan juga bagi tindakan kita, apa yang kita lakukan. Nah, dari sini kalau kita melihat gambaran-gambaran dari jiwa, karena Mazmur pasal 23 ayat 3 juga di situ jelas disebutkan ya, ia menyegarkan jiwaku. Jadi jiwa ini sebetulnya memiliki penyegaran juga. Untuk lebih detail nanti penjelasan mengenai jiwa ini, saya akan membagikan satu topik khusus kepada kita semua pada kesempatan yang lain tentang jiwa. Tetapi yang penting di sini bahwa kalau kita melihat keadaan jiwa kita, ya kadangkala juga ada jiwa yang terluka. Itu yang disebut dengan luka-luka batin, ya, jiwa yang terluka, perasaannya, kemudian pikiran ini penuh dengan beban masalah yang tidak bisa terselesaikan dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga kadangkala emosi kita tidak termanage dengan baik. Kita harus berpikir dan juga belajar untuk bagaimana kita memanage emosi kita. Supaya ketika pikiran kita sehat, ketika perasaan kita sehat, emosi kita sehat, ketika tindakan kita sehat, maka itulah yang disebut dengan jiwa yang segar, jiwa yang sehat. Nah, kita akan temukan jiwa yang segar dan sehat ini melalui kehadiran Tuhan, melalui pekerjaannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menyadari bahwa oh, jiwa ini membutuhkan Tuhan. Ya, karena pemazmur juga bilang begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan di dalam mazmur-mazmur itu untuk mengobati jiwa yang tertekan, ya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, maka jiwa menjadi fresh. Saudara-saudariku sekalian, ini adalah merupakan bagian yang perlu kita renungkan secara bersama-sama. Ya, kita harus menyadari total dengan utuh bahwa tubuh yang Tuhan beri bagi kita ini adalah tubuh yang harus kita rawat baik-baik, karena Tuhan sudah percaya dalam kehidupan kita untuk mengendalikannya. Karena jiwa yang Tuhan sudah berikan, di mana hembusan nafasnya itu memberikan tenaga yang baru bagi kita, sehingga pikiran fresh, perasaan kita jadi fresh, kemudian kita bertindak. Nah, saya teringat tuh waktu Musa memberikan pesan kepada Yosua di dalam Yosua pasal 1, ya, ayat 8, 9, di situ disebut begini, hendaklah engkau bertindak dengan hati-hati. Nah, bertindak dengan hati-hati ini butuh kehadiran Tuhan. Tindakan kita ini supaya jangan gegabah, supaya jangan ceroboh untuk bertindak,
Kalau istilahnya sebelum bertindak itu ada yang disebut dengan keputusan. Bagaimana kita harus ambil keputusan dalam satu persoalan yang pelik, rumit. Kita mau memutuskan, dan setelah keputusan terjadi, maka tindakan pun mengikuti dari keputusan kita. Nah, ini membutuhkan bagian yang paling penting supaya Tuhan benar-benar bertahta di dalam kehidupan kita, hadir di dalam kehidupan kita, dan menyelesaikan persoalan jiwa kita semua. Katakan amin. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam kita semua. Itu adalah nilai yang tak terhingga, nilai kepercayaan Tuhan bagi hidup kita. Dan kita semua harus bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan sudah beri bagi kita. Kita harus punya tanggung jawab. Haleluya. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi roh. Allah hadir dan bekerja dalam roh kita. Nah, jadi Allah bekerja dalam roh kita. Roh, ini dimensi yang paling dalam di dalam kehidupan manusia. Nah, saya akan menjelaskan banyak tentang bagaimana pembentukan roh itu yang terkait dengan hembusan nafasnya. Hembusan nafasnya sehingga ia masuk di dalam relung roh kita. Dia memberikan dampak yang besar pada pikiran kita, pada perasaan kita, pada tindakan kita. Pikiran, perasaan, tindakan yang dikendalikan oleh Spirit atau roh Tuhan akan membawa dampak yang besar di dalam tubuh kita. Ini prosedurnya, saudara. Jadi kalau kita mau memikirkan secara sederhana bagaimana kita mau melakukan ini sehingga ini adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa kita hidup ini dipimpin dalam kendali Tuhan. Maka di dalam banyak sekali kitab suci untuk memulihkan atau memastikan keadaan roh kita ini dalam keadaan baik-baik, maka saya mengambil rujukan pertama dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Kita harus memulai dari situ dulu untuk memaknai hembusan nafas Tuhan yang membentuk roh kita. Dikatakan demikian, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, bagaimana kita bisa menentukan supaya roh kita ini sehat? Kita harus lahir dari roh. Kita harus lahir dari roh. Memulai suatu kehidupan, membangun kehidupan yang berkualitas, yang utuh dan berintegritas ini, kita harus memulai dari roh. Jadi, lahir dari roh adalah merupakan awal dari tenaga yang baru, kekuatan yang baru untuk mengendalikan kehidupan kita secara utuh di dalam pekerjaannya yang dahsyat dan luar biasa. Nah, untuk itu setelah kita mengalami hal ini, inilah yang membuat kita sungguh-sungguh hidup secara rohani. Jadi kehidupan kita secara rohani yang kemudian memberi dampak di dalam kehidupan jasmani, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk melakukan hal itu.
Sayang sekali, saya melanjutkan pada pendahuluan saya. Pemikiran yang sempit di dalam kekristenan ini, ketika mereka mulai memilah-milah dan memisahkan antara yang rohani dan yang jasmani. Terpisah, saudara. Itu lain. Rohani lain, jasmani lain. Rohani adalah urusan yang berkaitan dengan Tuhan, jasmani adalah urusan yang berkaitan dengan saya. Sehingga terjadilah satu konsep pemahaman kekristenan yang dibangun bukan cuma di kalangan jemaat, tetapi juga sampai di kalangan pendeta-pendeta. Apa itu? Kita mulai berkata, doa itu urusan rohani. Oke? Kemudian apa lagi? Ya. Pelayanan urusan rohani. Saya harus doa, saya harus giat melayani. Bila perlu 1 kali 24 jam di dalam gereja. Doa pelayanan gereja. Wow, luar biasa. Tetapi ketika berada di luar dari doa pelayanan gereja, hidupnya lain. Itu yang saya maksudkan. Seorang pendeta bisa berdiri di depan mimbar karena dia sedang melakukan pelayanan kerohanian, dan dia berkata di situ, jangan berdusta, harus hidup dengan benar, harus sesuai kehidupan kita, ya. Kita harus memberikan kehidupan kita untuk Tuhan. Pokoknya kita harus selalu giat melayani pekerjaan Tuhan. Tapi pendeta ini pergi ke toko jemaat lagi. Saya mau utang dulu ya. Nanti bon, sampai hari ini tidak bayar-bayar. Nah, itu apa? Karena urusan rohani pelayanan khusus itu. Kalau yang kehidupan sehari-hari jasmani tidak. Ini kemunafikan di dalam gereja Tuhan. Saya mau berkata tegas di sini bahwa kehidupan rohani kita itu utuh. Tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada topeng di sini. Ya. Di mimbar bicara dengan kuasa Tuhan di setiap kehidupan dimanapun, di toko, di kebun, di lapangan, di mana saja, tetap saya menjadi orang Kristen yang utuh. Katakan amin. Jadi tidak ada pemisahan di sini. Ya, kehidupan kita ini utuh, menjadi orang Kristen yang sempurna. Jangan kita sok rohani, ya, luar biasa, doanya luar biasa, pelayanannya luar biasa. Tinggal mau bawa kasur di gereja, terus tidak. Tetapi setelah itu lain ceritanya, omong kosong. Di sini saya memberikan materi pemuridan ini supaya kita tahu bahwa hidup kita ini adalah utuh di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Maka kalau ini kita pelihara, hal-hal yang kecil pun Tuhan, kita minta sama Tuhan, Dia bisa kasih. Haleluya. Saya teringat saudara, ya, almarhum bapak saya adalah seorang pendoa dan juga menjaga kehidupannya sampai akhir hayat. Dia tetap konsisten dengan integritas hidupnya, dan itulah yang membuat saya ini bisa mengambil contoh untuk orang tua saya. Sampai di kuburan dia memberikan dampak yang besar dalam hidup saya. Ya, apa yang dia minta sama Tuhan, dan itu saya kurang tahu kalau dia kasih tahu kepada anak-anaknya yang lain. Tapi dia memberitahukan begini, saya ini cuma minta sama Tuhan, kalau di akhir hidup saya tidak mau mati di rumah sakit.
Bila perlu papa kalau berdiri berkhotbah harus meninggal di mimbar. Wah, itu memang luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Ya, atau tidak begini. Saya kalau mau meninggal ditaruh di satu tempat, kemudian ada jemaat-jemaat anak-anak semua yang berdoa bagi saya, memuji menyembah Tuhan. Lantas saya menghembuskan nafas yang terakhir. Itu permintaan yang mungkin saya kurang tahu ya. Ini Tuhan mau dengar atau tidak ini. Tapi kenyataannya demikian. Waktu terakhir dia sakit pada hari Jumat. Kemudian ia sudah dalam keadaan yang memprihatinkan dan semua anak telepon harus dibawa ke rumah sakit. Di Poso rumah sakit, dirujuk ke Palu. Dan saya dari Pantai Timur pergi ke Palu melihat keadaannya. Wow. Ini, tapi sementara dia dalam keadaan begitu, tangannya terangkat begini. Sama dengan waktu dia mengambil setiap hari 6 jam dia berdoa. Itu tiap hari 6 jam dia duduk berdoa. Hanya mau sarapan dan makan siang saja. Ya, dia angkat tangannya begini. Tapi dia mau mengatakan sesuatu kepada saya, kurang tahu. Tapi itu saya mungkin bisa artikan begini, waktu itu. Karena dia sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik di dalam menyampaikan ucapannya. Saya lantas memikirkan hal ini. Ya, sudah berhari-hari di rumah sakit Palu. Pada akhirnya saya berbicara kepada kakak saya dan semua saudara, tidak, kita harus bawa pulang daripada jangan dia menderita di rumah sakit kemudian meninggal sini. Bawa pulang saja. Kalau cuma untuk menambah, untuk oksigen dan lain sebagainya, sudah tidak bisa bicara dan tidak ada harapan. Cuma kita lihat gerakan tangannya yang terangkat begini, dia sementara berdoa. Saya langsung ingat permintaannya itu, kita bawa pulang, bawa pulang. Atur di ruang tamu pastori. Kemudian dia ditaruh di situ. Benar saudara, anak-anak seluruh jemaat di Matako ya mengelilinginya, terus berdoa. Lama saudara, ya, 1 hari 1 malam menyeberang ke besoknya berikut. Orang-orang pada datang memuji menyembah Tuhan di sekelilingnya dalam keadaan yang tidak berdaya. Dan terakhir sebelum ia menghembuskan nafas yang terakhir, orang kaget saudara. Kita ganti-gantian waktu itu ada di situ karena terlalu banyak orang untuk terus memuji menyembah, ya. Dan pada akhirnya bapak saya tiba-tiba dalam keadaan yang tidak sadar, dia bangun duduk dan kemudian dia mengangkat tangan. Terus ada satu anak di situ, kemudian dia berteriak, "Opa tak bangun, opa bangun." Tapi itu cuma berapa detik kemudian dia tidur kembali. Dia menghembuskan nafas yang terakhir. Permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena setiap hembusan nafasnya, setiap hari ketika saat dia menghirup udara, dia kemudian 1 kali hirupan tarikan nafas setiap hari itu 6 jam dia keluarkan dengan nada apa? Haleluya. Kalau bapak saya sudah berdoa, dia cuma kalimat kata itu saja terus dia lakukan. Ya, yang saya selalu dengar, haleluya, haleluya. Waktu dia mengatakan kata itu, kalau saya jalan di pinggir kamarnya, saya punya bulu-bulu Roma ini berdiri, seperti ada hadirat Tuhan yang sangat kuat. Luar biasa. Ternyata saudara-saudariku sekalian, hembusan nafas Tuhan, di mana kita juga mendapatkan oksigen, kita hirup, itu adalah kasih karunia Tuhan yang setiap kali kita menghirup oksigennya Tuhan, kita harus mengingat anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa.
Saudara sekalian, oksigen satu kali tarikan atau kita hirup oksigen itu, dia memuat 3-4 liter oksigen. Itu normalnya. Sekali kita tarik, kalau kita tarik nafas panjang, ya, misalnya dalam keadaan berolahraga dan lain sebagainya, ya, berolahraga, pergi kebun, misalnya naik gunung di kebun ini, ya, kan tidak mungkin cuma nafas pendek, ya, nafas panjang, baru keluarkan lagi. Itu 5-6 liter, saudara sekalian. Saudara tahu berapa harganya itu? 100-300 ribu. Itu oksigen yang kita hirup. Nah, kalau kita hitung 1 hari, kita menarik nafas 1 hari itu AI mengatakan, ya, artificial intelligence. Saya tanya ke dia, AI, berapa kali tarikan nafas untuk manusia 1 hari? Maka dia menjawab, engkau menarik nafas 1 hari 20.000 sampai 30.000 1 hari. Jadi saudara bisa membayangkan, kalau 20.000 ya sampai 30.000 1 hari, misalnya 20.000 tarikan nafas 1 hari, kemudian kita harus mau bayar dengan 3-4 liter oksigen dengan harga 100.000 1 liter, maka hitungan paling kurang hanya untuk oksigen. Saya tidak bicara nitrogen. Nitrogen itu mahal juga, ya. Itu kita harus bayar 1 hari 8 miliar oksigen yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Dan saat kita menghirup udara, saat itu adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik. Kalau kita menghirup oksigen yang disertai dengan nikotin, maka kita sudah mendukakan hati Tuhan. Kalau kita menghirup oksigen yang kemudian di dalamnya ada zat adiktif yang dalam bentuk sabu-sabu atau apapun itu yang kita hirup anugerah Allah disertai dengan sesuatu yang menjijikkan hati Tuhan. Itu berarti kita merusakkan